Saya mencuplik cerita daripada para leluhur atau orang tua, sesepuh, dan para tokoh-tokoh. Katanya ketika pemerintahan Giri ke-7 itu masih dipimpin oleh keturunan daripada Sunan Giri, dan beliau bernama Panembahan Mas Witono yang didukung di Dusun Gembyal. Dan masa pemerintahan dia mendatangkan seorang kiai dari pesisir kidul Tanah Pasir, namanya Kiai Gulu. Dan Kiai Gulu dianugerahi separuhnya wilayah Giri sebelah utara. Jadi mungkin sebelah utara itu sekitar Rogo-Bagat Ngalor, dan dibagi dengan Tirto Leksono, Kurang Solo, keturunan Cina. Dan Kiai Gulu di situ diangkat menjadi seorang lurah. Dan masa pemerintahan ini itu masa konflik. Jadi diserang oleh Hamengkurat, Belanda sama tentara Surabaya gabung nyerang ke Giri Kedaton. Dan Mas Witono itu akhirnya disidang. Makanya di buku-buku sejarah SD itu namanya Panembahan Mas Witono Sidengrono. Artinya Sidengrono itu kan disidang ke sana, mungkin ke Mataram gitu, kemungkinan. Tapi yang berkembang Sidengrono seakan-akan orang tuanya. Padahal itu yang bahasa Sanepan. Biasanya orang Jawa kan gitu, kalau kita meninggal kan biasanya minta ke tanah keliling. Kali ini saya sudah sampai di Panembahan Mas Witono, tepatnya di Kota Gresik, dan di sini kita akan mengulas ya tentang pemugaran bangunan dari Panembahan Mas Witono, tradisi-tradisinya, serta kita nanti juga akan bincang-bincang soal penggunaan atap UPVC dari Dr. Flow juga di Panembahan Mas Witono. Tapi kita ke narasumber pertama dulu ya. Yuk. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Ya, jadi ini dengan Bapak Suladi Bapak ya? Suladi. Pak Suladi. Selaku juru kunci dari Panembahan Mas Witono ya. Ya. Jadi tadi kan mungkin sudah dijelaskan sejarahnya secara singkat ya, secara umum. Yeah. Tapi di sini kita akan mengulas tentang pemugaran bangunannya. Jadi karena ini kan sudah berdiri tuh sudah lama ya Pak ya, zaman dulu ya. Jadi pastinya ada perubahan-perubahan ya. Jadi mungkin bisa diceritakan ya Pak ya. Ya pertama itu makam cuma dikelilingi batu besar-besar itu, dan ada cungkup cuma dengan atap seng itu. Setelah itu dicor sama orang orang tua dulu tuh, dicor kayak gini. Lalu setelah dicor itu sejaman saya juga itu dipakai sirap, Oh, atap sirap ya. Atap sirap kayu itu ya. Ya, masalah modelnya seperti ini juga, seperti ini. Modelnya masih sama ya. Ya. Untuk mungkin penggunaan materialnya ya. Ya, kayu, pakai kayu sirap itu. Setelah itu sirap keropos, lalu teman-teman ada rencana untuk membongkar lagi ya seperti ini. Sekarang kita ngomongin nih soal tradisi-tradisi yang dilakukan di Desa Gembyang ya, dan terutama di kawasan Panembahan Mas Witono. Dan tentunya aku nggak sendiri ya, aku akan ditemani oleh Pak Suherman ya, selaku Ketua RT. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Dan juga didampingi Pak Suladi selaku juru kunci ya. Jadi kita di sini akan ngobrol-ngobrol aja soal tradisi-tradisi unik ya Pak ya. Jadi mungkin bisa dijelaskan ya untuk tradisi-tradisinya itu seperti apa saja dan sudah mulai dilakukannya itu dari kapan gitu Pak? Untuk tradisinya itu tiap tahun dilakukan Pak, sebagai wujud rasa syukur masyarakat pada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya. Jadi tiap tahun itu acara diselamati kampung ini gitu loh. Ada acara kol, ada juga rengginang. Ya, itu jajan jajan khas Rengginang. Seperti bentuknya seperti golean itu. Itu nggak bisa ditinggalkan orang sini itu. Bahkan kalau dulu cerita orang dulu, kalau meninggalkan itu nggak ada lagi itu, selamatan lagi ya. Seperti itu katanya. Oh gitu. Mungkin selain itu tadi sempat menyinggung sedekah bumi juga ya. Yang dilaksanakan setahun sekali di bulan lalu itu mungkin bisa dijelaskan acaranya itu seperti apa saja. Karena 3 hari kan, 3 hari itu seperti apa saja. Gini, jadi acara 3 hari dia dilakukan. Untuk yang pertama biasanya pasti ditempatkan hari Jumat bulan Selo, Minggu bulan Selo. Jadi untuk yang hari Jumat itu pagi khataman putri perempuan, malamnya tahlil istighosah perempuan. Untuk yang Sabtunya, Sabtu pagi
itu khataman lagi, Iya. malamnya dilanjutkan tahlil sama istighosa sak kampung. lagi. Terus acara intinya minggu. Oh, di hari Minggu ya? Iya. Itu kayak sedekah buminya itu berupa apa saja? Apakah membawa kayak bahan-bahan pangan atau makan atau seperti apa? Nanti dibagi-bagikan atau seperti apa? Iya benar. Nah itu apa? Pakai kita bawa bag itu, terus diisi macam-macam Makanan ya? Makanan ya. ada pisang, ada Nasi terutama ya, nasi. nasi. Termasuk rongginang itu Ya, tadi. itu tidak bisa ditinggal. Kalau yang dilakukan di Panembahan Mas Witono ini apakah ada tradisi-tradisi seperti itu Pak untuk warga desa di sini atau warga dusun di sini? Maksudnya? Yang maksudnya kayak tradisi-tradisi kayak misal sedekah buminya itu dilakukan di dalam sini atau seperti Iya, apa? iya, Oh, sini, di iya. sini. Iya, Oh, di semuanya sini. dilakukannya di sini. Iya. ya? Betul. Jadi mulai dari khataman Khataman, ya. putri itu di sini sampai malam istighosa sama tahlil. Hari Sabtunya khataman Khataman lagi lagi. juga di sini. Oh, jadi Lanjut. benar-benar semuanya di sini ya? Iya Pak, ya? benar. Oh. Terus acara inti yang terakhir hari Minggu itu Aliman itu. sampai selesai. Nah, untuk orang yang mau nyekar ke makam Panembahan Switono itu diumumkan, maksudnya diperuntukkan untuk umum, Mbak. Dipersilakan. Di pintu terbuka lebar untuk orang-orang yang mau berziarah ke makam beliau Panembahan Switono. Biar malam, pagi, siang disilakan. Kita pakai atap PVC ini tidak mengurangi sejarah dan klasik, Ibu. Oh gitu. Nah, Jadi meskipun menggunakan atap PVC ya, yang istilahnya teknologinya pasti berkembang ya, tapi tidak mengurangi klasiknya ya, Iya, betul. sejarahnya klasiknya seperti itu. Dan mungkin yang jadi pertanyaan, kenapa Bapak memilih untuk menggunakan atap PVC dari Dr. Shield? Satu dari pengerjaannya cepat, tahan cuaca, terus mudah perawatan Oh, gitu. cepat pemasangannya ya Pak ya? Ya betul. Terus tahan cuaca juga, Betul. Pak ya. Jadi kelebihannya banyak sekali ya Bapak ya. Lebih efisien, lebih efisien dari ini terkait biaya untuk renovasi juga. Gitu. Jadi kalau Terus apa itu? Kalau hujan itu, Pak. oh, Jadi jam meredam suara. Oh, Kalau iya, disengkal betul. keras suaranya. Iya. Kalau ini enggak, aman. tadi kan Bapak sudah mengulas tentang efisiensi ya Pak ya dari Betul, penggunaan geteng. Jadi itu yang dimaksud efisiensinya itu seperti apa gitu Pak? Untuk mungkin penghematan biayanya dari pemasangannya itu seperti apa? Jadi efisiensi itu dari selain biaya juga waktu pengerjaannya itu kan lebih cepat. Betul. Itu aja sih. Di samping itu perawatannya juga mudah. Itu jadi untuk efisiensi biaya untuk kelanjutan setelah pemasangan itu lebih bisa ditekan lah. Jadi nanti secara pendanaannya itu bisa dialihkan ke yang lainnya gitu. Dari awal itu pendanaan itu dari swadaya masyarakat dusun sini, Mbak. Jadi dari swadaya masyarakat lah intinya gitu. Dari kolektif ya masyarakat. Kolektif ya. Jadi gitu. benar-benar memang dari masyarakat untuk masyarakat sendiri ya. Betul. Terus lalu kita berbicara soal pemasangannya. Nah, Bapak kan sebagai pelaksana pembangunan yang waktu itu turut serta ya Pak ya pastinya untuk proyek seperti ini. Nah, itu seperti apa Pak? Dari pemasangan rangkanya sampai teknik pemasangan getengnya. Untuk pemasangan awalnya itu kan ini pakai kayu, Mbak. Jadi kayu itu juga ada keropos ya, keropos kan gitu. Akhirnya dari kesepakatan tim pelaksana kita pakai baja ringan. Itu lebih cepat, ya kan? Dari pemasangan lebih cepat waktu, penekanan di biaya tukang juga. Kalau untuk pemasangan genteng PVC lebih mudah daripada kita pakai kayu. Tidak mengurangi sejarah dan klasiknya, Mbak. Oh, gitu ya. Jadi meskipun getengnya modern tapi tetap
ada budayanya ya Pak ya? Ada budaya, budaya. Gitu, tampilannya seperti itu. Lalu untuk pemasangannya kira-kira berapa lama ya Pak ya? Dari awal sampai selesai seperti ini? Untuk mulai awal pembangunan renovasi kemarin itu, insya Allah itu dari penambahan pengecoran sampai pemasangan rangka baja dan atap PVC itu sekitar 1 bulan. Alhamdulillah untuk pemasangan sendiri terkait produk genteng PVC dari Dr. Sel ya. Iya Pak. Insya Allah nggak ada kendala. Gitu. Oke, kayaknya di sini lebih adem ya Pak ya. Siap. Lebih adem. Kita udah masuk ke Panembahan Mas Witono. Jadi kita tadi sudah mengulas soal produk atap dari Dr. Shield dari mulai pemasangannya sampai udah jadi seperti ini sekarang Pak ya. Jadi mungkin Bu bisa diberikan kesannya dari Bapak sendiri sebagai pelaksana pembangunannya yang tahu sebelum dari awal itu seperti apa menggunakan atap dari Dr. Shield. Selama kita sudah pakai produk dari Dr. Sel, masukan dari tim-tim pelaksana merasa puas dan harapan ke depan biar dapat istilahnya diminati warga sekitar lokasi Panembahan Mas Witono untuk yang utama. Selanjutnya kan bisa untuk berkembang ke apa istilahnya konsumen lain selain daerah sini Mbak. Harapan kita lebih kompetitif dari segi harga, tidak mengurangi produk, kualitas produk. Harapan kita bisa diserap kalangan menengah ke bawah. Yang kedua juga ini mungkin variasi model itu juga biasanya itu kan bertambahnya tahun kan ganti tren, nah, itu bisa mengikuti juga. Oh ya, dari segi modelnya ya biar betul. semakin variatif ya mengikuti perkembangan zaman juga. Betul. Dari Bapak RT, Barangkali ada apakah masukan? ada kesan untuk dari pengguna atap UPVC dari Dr. Shield? Itu tadi Mbak, bisa meredam kayak hujan. Jadi tidak ada suara kalau hujan kan lain dengan menggunakan atap seng ya. Betul. Terus waktu kalau panas gini, kalau seng kena panas kan tambah panas di dalamnya. Kalau ini kan tidak, jadi lebih nyaman. Lebih nyaman juga ya buat orang-orang yang mau kesini ya Pak. Betul gitu. Oke. Lebih, maksudnya sangat puas lah untuk menggunakan produk ini, PVC Dr. ini. Shield ya Pak ya. Nggih. Dr. Shield Melindungi lebih.